Hai, kembali lagi bersama saya, Regina, dari Laboratory Center Alam Sutra, yang akan menemani Anda memahami dan membahas mengenai React Native. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu React Native, apa itu perbedaan antara web app, hybrid app, dan native app seperti React Native, dan mengapa kalian harus belajar React Native. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara install React Native, IDE apa yang dipakai, lalu cara menjalankan aplikasi React Native pada emulator Android. Nah, untuk IDE React Native, kalian bisa menggunakan Atom, atau Sublime Text, atau Visual Studio Code. Nah, pada tutorial ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk IDE-nya, itu tergantung kenyamanan kalian. Kalian lebih nyamannya menggunakan IDE yang mana. Nah, sebelum kita lanjutkan ke install React Native, kalian harus install Node.js. Jika belum ada installer ya, kalian bisa langsung download. Pilih saja yang mana saja. Tapi saya lebih pilih yang recommended for most users. Jika sudah di-download, kemudian di-install. Untuk install React Native ya, kalian bisa klik Docs atau langsung saja ke Get Started. Nah, ini merupakan komen untuk install React Native dan ini merupakan komen untuk membuat project React Native. Nah, kalian harus mempunyai Node.js terlebih dahulu. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menggunakan npm. Saya akan install React Native ya pada folder tutorial ini. npm install minji, yang artinya bisa mengakses React Native atau membuat project React Native di folder mana saja, karena dia global. Kemudian create React Native, native app. Kemudian tunggu dulu karena dia akan download. Jika sudah selesai, kalian bisa bikin project React Native ya. Untuk bikin project-nya, caranya adalah create React Native app, kemudian nama folder project-nya yang kalian inginkan. Kalau saya misalnya tutorial React Native. Nah, jika sudah selesai, dia akan download. Nah, kalau seperti ini, sudah selesai membuat project React Native-nya. Nah, kalian bisa langsung memasukkan folder project React Native tersebut ke Visual Studio Code kalian atau ke IDE kalian. Nah, di sini sudah banyak folder-folder dan file. Nah, ini merupakan node modules yang isinya dependensi yang banyak. Nah, ini merupakan tampilan utamanya React Native. Nah, kalau kalian perhatikan, view pada React Native ini seperti div pada React.js. Text seperti tag P pada React.js. Nah, untuk melihat tampilan ini pada suatu emulator Android, kalian bisa menggunakan Android Studio. Nah, untuk membuat emulator Android Studio, kalian bisa create project dulu. Misalnya My Application, kemudian di next saja. Font dan tabletnya terserah kalian. Saya next aja, kemudian saya menggunakan empty activity karena memang kita tidak menggunakan Android Studio-nya. Lalu di finish saja. Nah, jika sudah selesai membuat project Android Studio-nya, kalian bisa menggunakan emulator Android-nya. Nah, kalian bisa klik di sini untuk AVD Manager ya. Kemudian kalian bisa membuat virtual device sendiri untuk setting disknya,
ukurannya dan RAM-nya dan lain-lain supaya tidak membuat laptop atau komputer Anda nge-lag. Nah, untuk ini saya menggunakan dulu yang Nexus 5X ini. Kemudian saya jalankan. Ketika sudah selesai menyalakan handphonenya, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, karena kita tidak menggunakan lagi Android Studio-nya, kalian bisa langsung close saja agar tidak ngeberatin RAM kalian. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, kalian bisa buka command prompt pada Visual Studio Code. Nah, ada di tab View Integrated Terminal. Kalian bisa langsung buka command prompt folder project React Native kalian. Kalian klik kanan saja di nama project kalian. Kemudian pilih yang Open in Command Prompt. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung npm run Android. Nah, jika sudah selesai, aplikasi kita akan muncul di Android phone kita. Nah, sampai sini dulu video tutorial kita yang kedua. Sekian dan terima kasih.